Assalamualaikum, halo adik-adik. Selamat berjumpa kembali dalam pelajaran fisika. Kata orang, fisika itu sulit. Benar nggak sih? Iya, sulit kalau sejak awal kita menganggapnya sulit dan tidak mau belajar. Tapi jika kita mau belajar, segalanya pasti mudah dipelajari. Nah, bersama Kakak Irma Lismayani, kali ini kita akan belajar fisika dengan materi termodinamika. Adik-adik, pada kesempatan kali ini kita akan khusus membahas pengertian termodinamika dan hukum 1 termodinamika. Bagaimana adik-adik? Apakah kalian penasaran untuk mengetahuinya? Yuk kita pelajari bersama. Termodinamika adalah cabang fisika yang mempelajari hukum-hukum dasar tentang perpindahan energi dalam bentuk kalor dan usaha. Namun perpindahan energi ini memiliki perbedaan, yaitu energi berpindah dalam bentuk kalor ketika terjadi perbedaan temperatur. Sedangkan perpindahan dalam bentuk usaha atau kerja tidak tergantung pada perbedaan temperatur. Jadi secara singkat dapat dikatakan termodinamika adalah studi tentang kalor yang berpindah. Dalam termodinamika ada dua istilah yang perlu adik-adik ketahui. Yang pertama sistem dan yang kedua lingkungan. Sistem adalah suatu benda atau keadaan yang menjadi objek pengamatan kita. Sedangkan lingkungan merupakan segala sesuatu di luar sistem yang dapat mempengaruhi keadaan sistem secara langsung. Contohnya, di dalam ruangan ini ada banyak sekali udara. Sehingga kakak dapat katakan udara yang berada di dalam ruangan ini disebut sebagai sistem. Sedangkan udara yang berada di luar dari ruangan ini atau cahaya matahari yang ada di luar ruangan dapat dikatakan sebagai lingkungan. Bagaimana adik-adik? Apakah kalian sudah bisa pahami tentang sistem dan lingkungan? Nah, selanjutnya kakak akan membahas hukum 1 termodinamika. Sebelumnya kakak ingin bertanya, pernahkah adik-adik masak air? Pasti pernah dong ya. Pada saat kalian masak air tanpa kalian sadari, berarti kalian sudah mengamati peristiwa yang berkaitan dengan hukum 1 termodinamika. Pada saat kalian masak air, berarti air yang berada di dalam panci atau teko yang kita amati itu disebut sebagai sistem. Sedangkan pemanas yang kalian gunakan, kemudian suhu, dapur, itu bisa dikatakan sebagai lingkungan. Adik-adik, pada saat kalian memasak air, artinya kalian menambahkan energi kalor terhadap air atau sistem. Beberapa saat kemudian, air menjadi matang. Nah, menurut ilmu termodinamika, berarti energi dalam air tersebut meningkat. Kalau adik-adik perhatikan, tutup teko juga bergerak-gerak. Nah, dalam ilmu termodinamika dikatakan air tersebut melakukan usaha. Inilah yang disebut hukum 1 termodinamika. Hukum 1 termodinamika mengatakan bahwa jika kita memberikan kalor pada suatu sistem, maka kalor tersebut dapat digunakan untuk melakukan kerja atau usaha dan digunakan untuk mengubah energi dalamnya. Atau secara matematis, hukum 1 termodinamika dapat dituliskan Q sama dengan delta U ditambah W, di mana Q adalah kalor yang satuannya adalah kalori, kemudian delta U adalah perubahan energi dalam, di mana setiap benda atau materi memiliki energi dalam, dan W adalah usaha.
Adik-adik, rumus hukum 1 termodinamika ini dapat diartikan bahwa kalor yang dihasilkan itu berasal dari usaha dan perubahan energi dalam. Jadi, dengan adanya usaha, dengan adanya perubahan energi dalam, maka timbullah kalor. Secara matematis, kalor yang dihasilkan harus sama dengan perubahan energi dalam dan usahanya. Jadi, misalnya, Q nilainya 200 Joule, maka delta U tambah W jumlahnya juga harus sama, 200 Joule. Hal ini didasari oleh hukum kekekalan energi. Tentunya adik-adik masih ingat kan hukum kekekalan energi? Adik-adik, ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan dalam penggunaan persamaan ini, yaitu penggunaan tanda plus dan tanda negatif. Nah, Q bertanda plus atau positif ketika kalor kalian berikan ke sistem atau sistem menerima kalor. Dan Q bernilai negatif ketika sistem yang melepaskan kalor. Kemudian W bertanda positif ketika sistem melakukan usaha. Dan W bernilai negatif ketika sistem dikenakan usaha atau sistem menerima usaha. Dan yang terakhir, delta U atau energi dalam bertanda positif, artinya energi dalam sistem tersebut bertambah. Dan delta U bernilai negatif, artinya energi dalam sistem berkurang. Bagaimana adik-adik? Mudah dipahami kan? Agar kalian lebih paham, coba kita lihat soal berikut ini. Jika kalor sebanyak 300 kalori dikeluarkan dari suatu sistem, sambil pada sistem tersebut dilakukan usaha sebesar 600 Joule, keadaan energi dalam sistem gas adalah option yang A, naik 600 Joule, B, turun 600 Joule, C, naik 660 Joule, D, turun 660 Joule, kemudian E, naik 900 Joule. Mau tahu penyelesaian soalnya adik-adik? Yuk ikuti penjelasan berikut ini. Adik-adik, untuk menyelesaikan soal ini, maka kalian perlu menuliskan terlebih dahulu data-data yang diketahui dari soal, yaitu Q atau kalor sebesar 300 kalori. Bernilai negatif karena kalor dikeluarkan dari sistem. Kemudian satuan kalori ini perlu terlebih dahulu kalian ubah ke Joule. Karena option jawabannya semuanya menggunakan satuan Joule. Dari soal kita memperoleh data bahwa 1 kalori sama dengan 4,2 Joule. Sehingga kalor sebesar 300 kalori ini setara dengan 300 kali 4,2 menghasilkan 1260 Joule bertanda negatif. Kemudian dari soal juga diketahui usaha atau W 600 Joule bertanda negatif karena usaha dilakukan pada sistem atau sistem menerima usaha. Selanjutnya kita akan menghitung berapa perubahan energi dalamnya atau delta U. Nah, untuk menghitungnya kita menggunakan rumus hukum 1 termodinamika, yaitu Q sama dengan delta U ditambah W. Dari perhitungan tadi kita peroleh nilai Q yaitu min 1260. Sehingga Q sama dengan delta U tambah W itu adalah min 1260 sama dengan delta U dikurang 600. Delta U sama dengan min 1260 ditambah 600. Sehingga diperoleh perubahan energi dalamnya atau delta U sama dengan min 660 Joule. Adik-adik, hukum 1 termodinamika juga diterapkan dalam tubuh manusia. Manusia membutuhkan energi untuk melakukan berbagai aktivitas maupun untuk pertumbuhan.
Peristiwa perubahan energi dalam tubuh dinamakan metabolisme. Ketika melakukan kerja, terjadi penurunan energi dalam tubuh. Oleh karena itu, diperlukan tambahan energi untuk mengimbanginya. Umumnya, temperatur tubuh lebih besar dari lingkungan, sehingga kalor mengalir keluar dari tubuh. Pada siang hari, kondisinya panas. Pada saat panas, manusia kehilangan energi. Akibatnya, kalor dalam tubuh lebih rendah dibandingkan kalor lingkungan. Biasanya, langkah manusia untuk menstabilkannya adalah berteduh di bawah pohon, memakai topi, ataupun menggunakan payung. Nah, adanya kerja, energi, dan kalor merupakan konsep dasar dari hukum 1 termodinamika. Adik-adik, demikianlah penjelasan kakak tentang termodinamika, khususnya hukum 1 termodinamika. Hukum ini bisa kalian terapkan juga dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kalian punya usaha untuk berjuang dan belajar. Energi dalamnya siapa? Diri kalian sendiri. Maka timbullah kalor, yaitu hasilnya apa? Sama dengan hidup kita, pada saat kita melakukan usaha, ada energi dari dalam, maka mimpi kita insya Allah semua akan tercapai. Sebagai penutup, semoga video ini bermanfaat untuk adik-adik semua. Sampai berjumpa kembali pada materi yang berbeda. Terus semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.